Ya, jadi Anda bisa lihat foto daripada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini kan. Jadi ini banyak dijumpai untuk wanita-wanita tunasusila ya, di lokalisasi zaman dulu, nggak tahu sekarang itu banyak yang kena gonorrhea ya. Jadi ini bentuknya dan disebut juga kencing nanah ya kan, karena kencingnya ya akan mengeluarkan nanah itu ya, ada menjijikkan dan ini membawa rasa sakit tentu saja. Next. Sebelumnya tadi sebelumnya ya ini ya. Ya, jadi gonorrhea kencing nanah adalah satu penyakit menular tadi ya, seksual ya, oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus ya. Tidak menular boleh kedudukan toilet, peralatan makanan ya kan, tapi dengan berhubungan ya kan, laki dan perempuan. Ya, rasa sakit dikala buang air kecil, keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis, sehingga disebut kencing nanah. Nah, pengobatan gonorrhea biasanya memberikan suntikan antibiotik ya. Ya, berulang. Ini pemeriksaan diulang-ulang sehingga sampai sembuh. Ya, dan ini menular ya. Jadi bisa kena pada laki-laki dan perempuan. Next. Ya, yang kedua adalah sipilis ini. Zaman dulu ini sudah banyak ya. Sipilis, raja singa. Next. Nah, dia oleh bakteri disebut Treponema pallidum subspesies Pali ya. Nah, dia diobati dengan cara antibiotika juga ya, penisilin atau ceftriaxone ya. Ya, doxycycline atau azithromycin, ini adalah obat-obat untuk sipilis ya. Ya, next. Gambarnya tadi belum ya. Ini jadi di mulutnya, di tangannya akan kelihatan ya kan, bahwa dia mengidap bakteri ya atau penyakit sipilis. Next. Ini menular. Kemudian herpes ya, ini sejenis virus. Next. Ya, jadi herpes virus ya ini kan, jadi seperti COVID sekarang ini kan, jadi lebih kecil daripada bakteri. Herpes virus virion. Next. Nah, ya, jadi gejala herpes genital yang pertama ini adalah luka melepuh yang kemerahan dan terasa sakit di sekitar daerah genital ya. Bisa pecah dan menjadi luka yang terbuka. Nah, herpes ini tidak menimbulkan gejala, tetapi orang terinfeksi tetap bisa menularkan virus itu ya. Walaupun gejala yang cukup ringan, tapi sekitar 80% orang terinfeksi tidak menyadari bahwa mereka telah menderita herpes. Ya, obatnya ya menyembuhkan infeksi ASV misalnya ya, untuk virus itu, mengendalikan gejala yang muncul akibat infeksi virus. Next. Nah, ini kan jadi tanda-tanda kena herpes itu. Next. Ya, jadi ini kelompok virus herpes viridae yang dapat menginfeksi manusia ya. Jadi macam-macam herpes tadi nanti, virus Varicella zoster, herpes zoster ya. Ada 3 jenis penyakit herpes yang dibincangkan di paling bawah itu ya. Herpes simplex virus, herpes zoster disebut pada alpha herpes virus. Oke, next. Ya, jadi ada herpes simplex virus tipe 1 ya kan. Ini yang pada luka atau lecet pada daerah sekitar mulut ya. Jadi bisa ditularkan lewat kulit maupun oral seks. Ya, menyebar dengan cepat dan umumnya menyebabkan herpes oral mulut. Oke, next. Ya. Next ya, oke. Jadi yang tipe 2 ini ya,
Herpes oral adalah diawali dengan demam, nyeri otot dan sebagainya, muncul rasa nyeri, gatal, terbakar, ya kan, kemudian lesi kulit melepuh, blister yang pecah, mengalami luka dengan rasa nyeri, terjadi di mulut, bisa mengganggu waktu makan. Next. Yang kedua adalah herpes simplex virus tipe 2 ini yang menyebabkan herpes genital, yang nomor 2 ini kan. Ya, menular melalui kontak seksual maupun kontak kulit. Ya, ditularkan dari ibu pada bayinya juga ini kan. Ya, jadi yang HSV ini herpes simplex virus 1-2 menjadi infeksi laten di sel syaraf berisiko mengalami demam, stres dan gangguan menstruasi, ya kan. Jadi itu yang rentan ini ya berjenis perempuan, gonta-ganti pasangan, ya kan. Kemudian imunitas kekebalan tubuh rendah, kemudian mengalami penyakit menular seksual selain herpes, melakukan hubungan seksual di usia muda. Next. Ini gejalanya ya. Untuk herpes genital tadi, ya kan. Gejala yang muncul, gatal, sakit, keluar cairan, benjolan, koreng. Next. Ya, ini varicella zoster virus. Jadi cacar air terjadi ketika virus menginfeksi seorang anak pertama kali, sedang herpes zoster ketika cacar air yang diderita seorang sudah sembuh, namun di tubuh ada virus varicella zoster yang bersifat laten dan muncul kembali, ya. Menular melalui kontak langsung dengan penderita cacar air, menimbulkan bintil pada kulit, cairan menjadi perantara penularan virus. Next. Jadi bisa lewat ludah. Ini masih keterangan tentang herpes zoster. Kita lihat bahwa beberapa faktor risiko terkena herpes, ya, usianya manula 60 tahun ke atas, sedang menjalani pengobatan kemoterapi atau radioterapi, ini kanker ya, menjalani pengobatan yang dapat mengaruhi sistem imunitas, menderita penyakit yang dapat melemahkan sistem imun seperti AIDS atau kanker. Next. Nanti Anda lihat sendiri ya gejala herpes zoster ini di bawah itu, nyeri, kesemutan dan sebagainya. Next. Jadi gejalanya mirip dengan flu. Seperti COVID ini kan seperti flu ya, menggigil, nyeri perut dan diare, ya. Terus ruam-ruam, ya, dan sebagainya di bawah, nanti Anda lihat semuanya. Next, kita kejar AIDS. Ya, ini pencegahannya ya. Menghindari kontak fisik, ya, mencuci tangan, meleskan obat, pakaiannya ini ya juga yang bersih, ya. Lagi kemudian hubungan seks, ya, bukan dengan suami atau istrinya itu sendiri. Next. Ini juga secara cepat ada di candidiasis, ya. Next. Ini oleh jamur ya, fungi. Candida albicans. Ini juga banyak pada terutama perempuan, ya kan. Ini kebetulan saya baru hasil sintesis 2 senyawa alam, ya, jadikan satu atau dengan konjugasi, yang dulu pada waktu kuliah pertama kan ada yang bisa bagus untuk membunuh Candida albicans, ya. Jadi timol, ya. Timol sendiri, apalagi ester timol, itu bagus sekali untuk membunuh Candida albicans. Cuma nggak tahu nanti bisa diproduksi apa enggak ya. Saya sendiri sudah pensiun, tapi mestinya bisa dikembangkan sehingga ya kan bermanfaat kan dan aman karena dari unsur tanaman. Next. Ya, ini mikroskop. Next. Ya, jadi disebut candidiasis, infeksi jamur oleh Candida albicans, ya, di kulit, mulut dan organ intim, ya, terutama perempuan ini kan. Ini menyebab ke bagian tubuh lain, bisa ke usus, ke ginjal, jantung dan otak. Ini kan berbahaya.
Jadi apalagi dengan sistem kekebalan yang lemah, ya, terkena infeksi ini, sehingga akan akan menjadi berat, ya, orang diabetes, kanker maupun AIDS. Next. Ya, ini kurang bagus pewarnaannya, ya. Jadi tentang Candida albicans, ya, penyebab opportunity disebut candidiasis itu. Next. Ini jadi bisa ada yang di mulut, ya kan, candidiasis, ada yang di tadi vulvovaginal perempuan. Next. Ya, di kulit, dan ada yang di telinga, ya. Next. Ya, ini Anda baca nanti gimana, kapan harus ke dokter, ya, apa gejalanya itu kan. Oke, next. Ya, ini keadaan yang melemahkan daya tahan tubuh pasien, ya, banyak ini kan, baik kanker, diabetes, ya, AIDS dan sebagainya. Oke, next. Ya, beberapa pemeriksaan, ya, ada tes darah, ada tes urin, ya, untuk mengecek candidiasis tadi itu. Next. Oke, ini pengobatannya, ya, dan pencegahan candidiasis banyak itu, amphotericin, butoconazole dan sebagainya. Next. Komplikasi ini kalau lebih dari satu penyakit, ya, bisa menyebabkan sepsis, ya, kemudian bisa menyebar ke segala macam tempat, ya. Ada pencegahan candidiasis tadi, menjaga kebersihan pribadi dan kekebalan tubuh. Next. Oke, ini masih, ya, gunakan pakaian nyaman dan sebagainya. Next. Ya, ini tadi sudah, ya, jadi dari mulut, kulit, telinga, sampai pada genital. Terus, ya, ini pengulangan saja, ya kan, infeksi jamur pada vagina. Terus infeksi mulut tadi, ya, sudah, ya. Next. Nah, ini plak putih di mulut kurang lebih. Next. Ya, ini pada mulutnya. Next. Pada saluran kencing, ya, pada ISK, infeksi saluran kencing. Next. Ya, tadi ini mengulangi saja candidiasis pada alat kelamin, ya, dan ini diobati dengan macam-macam. Next. Ya, ini dalam aliran darah disebut candidemia, ya, candidemia, menyerang darah lah, ini bisa kemana-mana. Next. Pada perut, intraabdominal candidiasis. Next. Nah, ini pada otak nih, meningitis, ya. Ini pada kepala jadinya kan, ini berat ini kalau sudah menuju otak ini. Next. Ya, ini pengobatannya tadi dengan obat-obat anti jamur, ya kan, Candida albicans, ya kan, dalam dosis dan waktu yang diatur oleh dokter. Next. Nah, ini yang sebenarnya penting, dari waktunya pendek tapi kembali. Coba next. Ya, jadi AIDS atau nanti diakibatkan infeksi virus HIV, ya kan. Nanti saya sudah kirim, ya, jadi mengenai filmnya dan PPT-nya kan. Jadi yang penting begini. Jadi di masa pandemi COVID ini di Barat ini masalah yang tersembunyi. Jadi tadi hubungannya karena adanya free sex, ya kan. Di Indonesia pun juga daerah-daerah yang free sex seperti Bali dan Papua ini, ya, kemudian AIDS ini menjadi tinggi, ya kan. Nanti berhubungan dengan kematian. Anda lihat di sini, jadi hari ini kena virus HIV, ya kan, maka gejalanya muncul lama itu 5-7 tahun yang akan datang. Apa keburukannya?
Ya tentu saja selama 5 tahun sampai 7 tahun itu dia bisa menyebarkan kemana-mana, karena itu hasil hubungan daripada free sex, ya kan. Tapi kalau sudah timbul gejalanya, nunggu bulanan saja, 1-2 bulan mati. Ini tidak es, ya kan. Yang ini bermasalah di dunia karena memang di barat tadi yang menikahnya sedikit, ya kan. Dan adanya pandemi ini yang menyebabkan di barat istilahnya tidak usah menunggu 5-7 tahun, ya kan, tapi minggu atau bulan, ya kan, karena apa namanya COVID, maka akan bersinergi istilahnya, ya kan, meruntuhkan imunitas dan mematikan itu sendiri, ya kan. Nah, jadi gejalanya ini tergantung dia mempunyai penyakit apa, ya. Kalau TBC ya menjadi berat itu kan setelah apa namanya 5-7 tahun, ya kan. Tapi dengan adanya COVID akan menjadi berat sekali dalam waktu yang pendek itu. Itu kan. Nanti mereka nggak sadar, ya kan, baru yang sedikit rame-rame lagi berhubungan itu kan. Ini yang tidak terbuka karena memang semua media dan sebagainya itu dikuasai barat, ya kan. Oke, next. Ya ini kan dari gambarnya cantik kan, virus-virus HIV ini kan. Ya, nanti tolong dilihat apa namanya filmnya, ya, videonya tentang HIV ini, penyakit S ini itu kan, dan sangat berhubungan erat dengan masalah tadi free sex, gitu kan. Free sex dan narkoba artinya segitiga itu. Dan free sex dan narkoba, ini yang akan kemudian apa namanya ya mematikan, ya kan. Free sex, narkoba, dan AIDS ini segitiga apa? Bukan emas, ya, segitiga setan itu. Next. Ya, jadi saya pernah membimbing mahasiswa itu, ya, ke Jakarta, ya. Maka ketemulah anak SMP itu. SMP dia pecandu narkoba, itu dia sedang dirawat, dan dia pun kena apa namanya ini penyakit AIDS itu, ya. Oke. Ya, ini kembali kan kelihatan sekali, ya, gimana orang kena penyakit AIDS itu kan, dia imunitasnya drop dan sebagainya, ya kan. Ya, ini yang apa namanya dan menular, ya. Jadi cara-cara yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri ini hal-hal yang ya istilahnya sia-sia gitu kan. Kebanyakan adalah menyarankan pakai kondom. Padahal virus HIV ini lebih kecil dari pori-pori kondom itu sendiri, gitu kan. Ini banyak hal yang dilakukan juga termasuk Indonesia ini yang ya mengurangi, ya kan, tapi tidak bisa kemudian membasmi, ya kan. Jadi cara untuk menanggulangi penyakit AIDS ini adalah ya tadi istilahnya secara umum berhubungan seks hanya dengan suami atau istrinya, pasti itu kan terbebas dari masalah penyakit kelamin, termasuk juga penyakit AIDS, ya. Jadi ini hubungannya halal haram itu tadi. Kenapa di dalam apa namanya menjaga kelamin kita ini menjadi sangat ketat sekali dalam Islam, karena mengganggu baik secara fisik, ya, maupun psikis, maupun nanti di dalam beribadah, ya kan. Kemudian tadi menyebar ke orang lain, termasuk pada anak keturunannya itu sendiri. Jadi ini kompleks. Dan tadi segitiga setan itu, ya kan, penyakit AIDS dengan narkoba dengan free sex, ya kan. Ini semuanya di dalam Islam sudah betul-betul tertulis dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Itu saya kira yang penting dari kesimpulan ini, bahwa jadi apa ajaran Islam adalah ajaran yang akan berlaku selama-lamanya dan membawa apa namanya ini petunjuk untuk bisa hidup sehat, ya kan, baik sehat secara fisik maupun psikis, ya kan, sehingga insya Allah maka bisa menikmati dunia dan akhirat nanti insya Allah. Saya kira itu dari saya. Silahkan kalau ada yang bertanya.